Saya masih ingat jelas pagi itu. Pagi Jakarta yang pudar, udara tebal oleh bau asap bensin, dan cahaya matahari tertutup oleh lembaran-lembaran seng berkarat yang saling menjalin di atas kepala. Saya tidak menyangka bahwa perjalanan sederhana bersama istri ke kawasan Tanah Abang akan membuat hati saya retak sedikit. Nama saya Dirga Mahendra, 42 tahun, CEO konglomerat energi terbesar di kawasan ini. Di dunia saya, manusia dihargai dengan angka, dan waktu dengan kontrak. Saya sudah terlalu terbiasa dengan ruang rapat yang dingin, bunyi sepatu kulit berdentum di lantai kayu, dan senyum sopan yang tersembunyi di balik tatapan penuh perhitungan. Satu-satunya hal yang belum pernah saya lakukan adalah berhenti sejenak. Istri saya, Laras, adalah kebalikannya. Ia memiliki kelompok sukarelawan kecil yang setiap akhir pekan membagikan makanan dan pakaian bekas kepada anak-anak miskin. Saya belum pernah ikut. Sampai pagi itu, sebagian karena segan, sebagian karena entah mengapa, saya butuh bernapas. Setelah berbulan-bulan hanya menghirup aroma kekuasaan dan tekanan, saya ingin tahu bau kehidupan yang sesungguhnya. Ketika mobil berhenti di gang menuju Tanah Abang, saya nyaris terdiam kaku. Bukan karena kotor, tetapi karena saya tidak pernah menyangka tempat seperti itu ada, tepat di tengah Jakarta modern ini. Atap-atap seng yang penyok saling menumpuk, genangan air hitam sisa hujan semalam menggenang. Tawa anak-anak bercampur dengan suara penjual yang berseru, bau asap pembakaran sampah berpadu dengan aroma ikan asin, semuanya menyatu menjadi musik kacau balau perjuangan hidup. Saya menarik kerah kemeja, menghindari angin yang pekat oleh debu dan melangkah keluar. Di depan, anak-anak membungkuk, tangan terulur, mata bersinar saat melihat kotak susu dan roti yang dibawa oleh kelompok amal. Mereka berdesakan, saling berebut, tangan-tangan kurus saling bersentuhan, seolah jika terlambat sedetik saja, nyawa akan hilang. Saya belum pernah melihat tatapan yang begitu haus. Haus bahkan untuk sepotong remah roti. Namun, di tengah pemandangan itu, saya menyadari ada seorang anak yang berbeda. Dia berdiri beberapa meter dari kerumunan, punggungnya menggendong karung goni yang robek, baju penuh kotoran, namun tatapannya anehnya tenang. Dia tidak berdesakan, tidak bicara, hanya menatap. Mata hitamnya dalam, bersinar aneh di tengah kabut asap abu-abu. Saya bertanya pelan kepada wanita sukarelawan di sebelah saya. Siapa anak itu? Ia menjawab pelan. Arka, 10 tahun, yatim piatu 2 tahun lalu. Hidup dengan memulung sampah. Tapi dia tidak pernah meminta uang sepeser pun kepada siapapun. Jawaban singkat, namun membuat hati saya terenyuh. Seorang anak 10 tahun, tidak punya siapa-siapa, namun masih bisa mempertahankan ketenangan seperti itu. Ketika Laras, istri saya, mendekat, memberinya sepotong roti, Arka menunduk dengan sopan. Terima kasih, Bu. Tapi bolehkah saya minta satu lagi? Saya ingin membawakannya untuk Ibu. Laras tertegun. Saya juga tertegun. Wanita sukarelawan itu menyentuh bahu saya pelan, berbisik. Ibunya sudah meninggal, Pak Dirga. Dia masih mempertahankan kebiasaan itu. Setiap kali mendapat makanan, dia selalu minta satu porsi tambahan untuk Ibu. Saya tidak tahu harus berkata apa. Tenggorokan tercekat. Seorang anak yang hidup di tengah tumpukan sampah, tidak ada lagi orang di dunia ini, namun masih mengingat Ibu, seolah beliau hanya berada di suatu tempat di sekitar sini. Saya menatapnya lama. Dalam tatapan mata itu, saya melihat sesuatu yang banyak orang dewasa, termasuk saya, telah kehilangan. Keyakinan. Siang itu, ketika rombongan amal selesai, semua orang mulai bubar. Namun saya tidak bisa. Saya meminta sopir menunggu di ujung gang, lalu kembali sendirian. Mungkin karena ingin melihat tatapan mata itu sekali lagi. Mungkin karena ada sesuatu di hati saya yang baru saja tersentuh yang belum sempat saya pahami. Saya berjalan lebih dalam ke kawasan kumuh, melewati rumah-rumah beratap seng yang berlubang-lubang dan ditambal.
Anak-anak telanjang berlarian, wanita-wanita memikul air, orang-orang tua duduk termenung di pinggir jalan. Setiap langkah seolah menginjak sepotong irisan kehidupan lain yang belum pernah saya ketahui sebelumnya. Akhirnya, saya melihat gubuk kecil Arka. Hanya beberapa lembar seng yang disatukan, terpal robek menutupi bagian luar. Di dalamnya sehelai tikar usang, beberapa kaleng bekas, dan sebingkai foto yang tergantung miring di dinding. Seorang pria berseragam pekerja. Di sampingnya seorang wanita berkerudung batik tersenyum lembut. Pasti orang tuanya. Saya terdiam. Di sudut dinding ada tulisan coretan dengan kapur putih. Allah akan menolong orang yang sabar dan jujur. Saya melihat Arka duduk di sudut rumah dengan tekun menjahit kembali karung goni dengan tali nilon. Dia bekerja dengan sangat hati-hati, tangan kecilnya terampil, tatapannya terfokus, setenang orang dewasa. Saya bertanya pelan, "Kamu tinggal di sini sendirian?" Dia mendongak, tersenyum. "Iya, Pak. Saya tinggal bersama kenangan ayah dan ibu." Suaranya lembut, jernih, namun mengandung sesuatu yang membuat dada saya sesak. Dia tidak mengeluh, tidak menceritakan kesulitannya. Dia hanya berbicara dengan penerimaan yang harus ditukar oleh kami, orang dewasa, seumur hidup untuk mendapatkannya. Saya menunduk membaca kembali tulisan di dinding sekali lagi. Allah akan menolong orang yang sabar dan jujur. Satu kalimat singkat, namun seperti pisau tipis yang mengiris hati saya. Karena saya tahu, di dunia saya sudah tidak lagi sabar dan juga sudah lama tidak jujur. Saya meninggalkan kawasan kumuh saat matahari mulai tenggelam. Jakarta terlihat cerah dari kejauhan, tetapi di hati saya, cahaya itu tampaknya tidak lagi hangat. Saya bertanya-tanya, berapa banyak orang yang seperti saya, berdiri di puncak ketenaran, tetapi kehilangan jiwa di ganggang berlumpur ini. Dan di sana, di antara atap seng berkarat dan dinding lembab, saya melihat sesuatu yang seumur hidup belum pernah saya berani yakini. Seorang anak yang sangat miskin, namun masih memegang teguh keyakinan pada kesucian hati. Saya pergi, tetapi tatapan mata itu masih membayangi ingatan. Saya tidak tahu bahwa tepat sejak saat itu, Allah telah mengatur agar hidup saya dan anak laki-laki itu bertemu dalam sebuah keajaiban yang tak terduga. Jika Anda pernah bertemu tatapan mata yang membuat Anda harus bercermin pada diri sendiri, seorang anak di tengah kemiskinan masih tahu bagaimana menunduk berterima kasih, masih percaya pada kebaikan orang lain. Anda akan mengerti bahwa terkadang keyakinan tidak perlu diajarkan, tetapi dilahirkan dari hati yang telah menderita banyak kehilangan. Dan jika Anda juga percaya bahwa cahaya kasih sayang dapat tumbuh bahkan di tengah atap seng berkarat, silakan tinggalkan komentar 1, BB2, di bawah pohon tanah abang. Sudut pandang Dirga Mahendra, CEO Grup Mahendra Energi. Pagi itu, hujan baru saja berhenti. Ganggang kecil di Tanah Abang masih lembab, bau sampah, bau lumpur, dan bau besi berkarat dari atap seng lama bercampur di udara. Saya berdiri di dalam mobil, melihat melalui kaca berembun, melihat matahari yang lemah berusaha menyinari melalui awan yang berat. Saya tidak mengerti mengapa saya kembali berada di sana. Mungkin karena bayangan Arka kemarin belum berhenti menghantui saya. Kalimat, "Saya minta satu roti lagi untuk ibu," masih terngiang di kepala, bercampur dengan perasaan tidak nyaman, gelisah, dan sedikit sesuatu yang mirip dengan malu. Saya meminta sopir menghentikan mobil di ujung jalan, lalu turun. Setiap langkah membuat sepatu mahal saya terbenam dalam lumpur. Saya tidak peduli. Begitu saja, saya melangkah melalui ganggang sempit, tempat suara kehidupan tidak pernah diam, kokok ayam, suara pisau memotong daging, tawa anak-anak yang riang di tengah bau apek kemiskinan. Lalu saya melihat Arka. Anak laki-laki itu sedang membungkuk di taman kecil, kurang dari 100 meter dari pasar. Tangannya memegang sebatang besi patah, mengorek satu persatu kaleng bekas di semak-semak. Baju robek, kaki telanjang, rambut basah menempel.
Tetapi yang membuat saya berhenti bukan penampilan sengsara itu, melainkan ketenangan di wajahnya. Dia tidak mengeluh, tidak tergesa-gesa, bekerja seperti seseorang yang sudah terbiasa menerima segalanya dalam diam. Saya berdiri dari jauh mengamati. Angin sepoi-sepoi bertiup. Daun-daun berguguran jatuh di bahu anak itu. Lalu, terdengar suara kecil. Suara yang sangat halus, sangat lemah, hampir seperti anak kucing. Arka terhenti. Dia memiringkan kepala, mendengarkan. Saya melihat telinga kecilnya bergetar. Lalu dia meletakkan batang besi ke tanah, berlari ke arah pohon besar di tengah taman. Saya mengikuti, penasaran. Di bawah pohon, di antara daun-daun busuk dan akar-akar yang melilit, sebuah keranjang rotan basah terdiam. Dari dalamnya terdengar tangisan lemah. Arka berlutut, dengan gemetar membuka kain kotor yang menutupinya. Dan kemudian, saya melihat seorang bayi perempuan yang baru lahir. Sangat kecil, merah, bibir biru, tubuh basah, dan dingin. Tangan kecilnya mengepal, menggigil dalam angin pagi. Arka melihat sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Hanya suara sepeda motor yang menjauh dan kabut yang melayang. Dia menggigit bibir, melepas satu-satunya kemeja tipis di tubuhnya, hati-hati membungkus bayi itu, lalu memeluknya erat di dada. Saya mendengar dia berbisik, suaranya bergetar tetapi jelas. "Jangan takut, Dik. Abang di sini. Allah pasti jaga kamu." Kalimat itu membuat saya seperti diiris pisau tepat di jantung. Saya pernah mengucapkan ratusan kalimat dalam hidup, di ruang rapat, dalam acara penandatanganan kontrak, dalam perayaan, tetapi belum pernah mengucapkan satu kalimat pun sebegitu tulusnya. Arka menggendong bayi itu, memeluk erat, berjalan di tengah jalan yang penuh lumpur. Saya mengikuti, menjaga jarak. Setiap langkahnya meninggalkan jejak air kecil, bercampur dengan napas terengah-engah seorang anak 10 tahun yang membawa nyawa dalam pelukannya. Sesampainya di gubuk kecil, Arka meletakkan bayi itu di atas tikar robek. Dia menyalakan api menggunakan kertas koran bekas, menghangatkan bayi itu, lalu mengambil sedikit air hujan yang tersisa di jeriken plastik, menghangatkannya dan meneteskan setetes demi setetes ke bibir bayi. Anak itu menggeliat, lalu menangis pelan dengan suara lemah. Mata Arka bersinar, senyum pertama muncul di wajahnya yang kotor. Dia berbisik, "Kamu akan hidup, kan? Kamu akan hidup." Lalu dia menatap bayi itu lama, seolah sedang melihat sebuah keajaiban. "Abang akan memberimu nama Naila," katanya, suaranya selembut angin. "Karena kamu datang di tengah kegelapan ini sebagai cahaya yang Allah kirimkan untuk abang." Saya berdiri di luar, melihat pemandangan itu dan merasa tercekat. Seorang anak yatim piatu, tanpa uang, tanpa kerabat, namun memiliki cukup cinta dan iman untuk melindungi makhluk asing. Saya teringat kembali pada pagi-pagi di kantor saya, tempat orang dewasa mengenakan jas rapi, masih berdebat demi keuntungan, berbohong untuk memenangkan kontrak, bersikap dingin satu sama lain hanya karena sebaris angka di neraca keuangan. Sementara di sini, di tengah gubuk reyot, seorang anak miskin hidup dengan ketulusan yang telah dilupakan oleh dunia luar. Hujan di luar berhenti sepenuhnya. Seberkas sinar matahari yang lemah menembus atap seng yang bocor, menyinari tempat Arka duduk. Dia mengayunkan bayi itu pelan di pelukannya, menyanyikan lagu Nina Bobok kuno dengan suara yang sangat pelan. Saya tidak mendengar liriknya dengan jelas, hanya merasakan ritme hangat dalam suara yang bergetar itu. Cahaya menyinari pipi kecilnya, yang kotor memantul pada kulit putih Naila yang kemerahan. Pemandangan itu anehnya damai. Di tengah kemiskinan, sampah, dan penderitaan, masih ada sesuatu yang begitu murni sedang terjadi. Saya tidak tahu berapa lama saya berdiri di sana. Mungkin beberapa menit, mungkin seumur hidup. Saya hanya tahu bahwa ketika saya pergi, hati saya terasa lebih berat dari sebelumnya, tetapi juga sedikit lebih terang. Dalam perjalanan pulang, saya melihat melalui kaca spion mobil. Matahari sudah sepenuhnya terbit,
memantulkan bercak cahaya keemasan pada atap seng berkarat. Sebuah pikiran terlintas di kepala saya. Mungkin justru orang-orang kecil seperti Arka yang menjaga agar dunia ini tidak runtuh. Malam itu, saya berdiri di balkon lantai 25, memandang ke bawah ke kota. Lampu neon membentang, indah dan dingin. Dalam kepala saya masih terngiang bayangan anak miskin itu dengan bayi dalam pelukannya. Saya telah melihat banyak orang mencari uang. Tetapi untuk pertama kalinya, saya melihat seseorang mendapatkan keyakinan. Dan saya mengerti besok hidup saya tidak akan sama lagi. Apakah Anda berani percaya bahwa Allah terkadang mengirimkan keajaiban dalam bentuk yang paling lemah untuk menguji apakah hati kita masih hangat? Komentari angka 1. Jika Anda percaya bahwa kasih sayang masih bisa tumbuh dari tempat yang paling sulit, atau angka 2 jika Anda berpikir bahwa di tengah dunia yang bising ini, keajaiban itu hanyalah hal yang langka. Karena terkadang cahaya tidak datang dari matahari, tetapi dari seorang anak miskin yang tahu bagaimana memeluk makhluk kecil di tangannya. BEB 3, susu untuk Naila, sudut pandang Dirga Mahendra, CEO Grup Mahendra Energi. Saya pernah berpikir bahwa kelaparan hanyalah konsep yang jauh, sebuah angka dalam laporan statistik nasional, tidak lebih. Tetapi hari itu, ketika menyaksikan Arka dengan gemetar memegang kaleng susu kosong di tangannya, menunduk di depan seorang pria tua, saya mengerti bahwa kelaparan bukan hanya urusan perut, itu juga merupakan ujian bagi keyakinan. Pagi itu, saya kembali ke Tanah Abang. Bukan karena penasaran lagi, tetapi karena sesuatu yang mendorong dari dalam hati. Panggilan tak terlihat, pemandangan lama masih sama. Atap seng yang penyok, wanita-wanita duduk mengepak barang, anak-anak tertawa riang di tengah sampah. Tetapi di tengah semua itu, saya tidak melihat Arka. Saya bertanya kepada seorang wanita tua, penjual pisang di pinggir jalan. Dia menyipitkan mata, tersenyum ramah. Anak itu, pagi ini dia pergi menjual kaleng plastik, mungkin mencari uang untuk membeli susu bagi anak kecil yang dia temukan di bawah pohon. Saya berdiri terdiam. Anak kecil, itu Naila. Seorang anak yang ditinggalkan kini menjadi satu-satunya alasan bagi seorang anak yatim piatu untuk berusaha hidup. Mungkin Allah sendiri yang mengirimkan bayi itu untuk menguji hati Arka. Saya meninggalkan pasar, tetapi malam itu cerita yang diceritakan wanita tua itu membuat saya tidak bisa tidur. Jakarta malam itu hujan lagi. Tetesan hujan membentur jendela kantor, memantulkan cahaya kota yang buram. Saya berdiri melihat ke bawah ke jalanan yang ramai, bertanya-tanya. Dalam hujan ini, apa yang sedang dilakukan anak itu? Ruangan tempat saya berdiri lebih luas dari gubuk tempat Arka tinggal, tetapi entah mengapa tiba-tiba terasa begitu dingin. Saya tidak tahu bahwa di sudut Tanah Abang, Arka sedang duduk di gubuk seng yang bocor, memeluk Naila dalam pelukannya. Bayi itu menangis keras, tangisannya terdengar bercampur dengan suara guntur. Di samping mereka, kotak susu kosong tergeletak. Arka memeluk Naila erat ke dada, berbisik seperti memohon, "Naila, jangan menangis. Abang akan mencari cara. Jangan takut, Allah sedang mendengarkan kita." Tetapi di luar sana tidak ada yang mendengar. Anak itu melihat sekeliling, hanya ada kegelapan, hujan, dan suara perutnya sendiri yang keroncongan karena lapar. Di rak kayu kecil hanya tersisa beberapa koin lama. Tidak cukup untuk membeli apapun. Arka melihat ke gang, tempat ada toko kelontong kecil milik Pak Jono. Pria baik hati yang sering memberinya minum setiap kali dia lewat. Tangisan Naila semakin keras, suara hujan semakin lebat. Arka menyatukan tangan, berdoa pelan, "Ya Allah, saya minta maaf, tapi saya tidak bisa membiarkan dia mati kelaparan." Dia mengenakan jas hujan robek, berlari keluar. Hujan memercik di wajahnya, tetapi dia tidak berhenti. Toko sudah tutup. Pintu kayu rendah, papan nama kecil tergantung miring, lampu di dalamnya padam. Arka melihat sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Dia dengan hati-hati mendorong pintu belakang,
tempat Pak Jono biasanya menaruh tumpukan barang untuk pengiriman pagi. Suara derit terdengar, pintu terbuka. Dia masuk, jantung berdebar kencang, tangan gemetar, meraba-raba dalam kegelapan. Dan kemudian, dia melihat satu kaleng susu kecil yang masih tersegel. Arka mengambilnya, menggenggamnya erat, berkata pelan, "Saya minta maaf Allah, saya hanya meminjamnya sebentar. Saya akan mengembalikannya." Lalu dia berlari pulang di tengah hujan deras. Jas hujan tipis seperti kertas tidak cukup menutupi, angin dingin menusuk kulit. Ketika sampai di rumah, Naila masih menangis histeris. Arka menggigil kedinginan, membuka kaleng susu, menuangkannya ke mangkuk kecil, mencampurnya dengan sedikit air hangat yang tersisa. Dia memberikan Naila minum setetes demi setetes, tangan kurusnya sedikit gemetar. Beberapa tetes susu pertama keluar, bayi itu berhenti menangis. Lalu tertidur pulas, mulutnya masih tersenyum samar. Arka duduk melihatnya lama. Senyum tipis muncul di wajahnya, tetapi hanya beberapa detik itu menghilang. Dia menundukkan kepala, air mata bercampur dengan air hujan yang masih menempel di rambutnya. "Ya Allah, saya telah mengambil susu orang lain. Saya salah, tapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya hanya tidak ingin melihat dia mati." Tangisan tercekat anak 10 tahun itu bercampur dengan suara hujan di luar sana. Tidak ada yang menyaksikan, tetapi saya yakin, di suatu tempat, Allah telah mendengarnya. Keesokan paginya, hujan reda. Matahari terbit, cahaya memantul melalui atap seng yang berkarat. Arka bangun pagi-pagi. Dia menempatkan Naila dengan nyaman di keranjang plastik beralas kain, lalu pergi keluar, tangannya memegang kaleng susu kosong. Ketika sampai di toko Pak Jono, dia tidak berani menatap lurus. Pria parubaya itu sedang menata barang, melihat Arka, tersenyum ramah. "Pagi ini datang lebih awal, Arka." Dia menunduk, suaranya sangat kecil hingga saya pikir angin cukup untuk menerbangkannya. "Pak, saya minta maaf. Tadi malam saya mengambil satu kaleng susu. Hari ini saya datang untuk mengembalikannya. Saya akan bekerja sampai bisa melunasi." Pak Jono terhenti. Dia diam sangat lama. Lalu dia meletakkan tangannya di bahu Arka, suaranya bergetar. "Anakku, orang yang tahu bagaimana bertobat adalah orang yang masih menyimpan cahaya di hatinya. Jangan takut, Bapak tidak marah. Simpan susu itu, urus adikmu dulu." Arka mendongak, matanya merah. Bukan karena malu, tetapi karena mengetahui bahwa dunia ini masih ada orang yang cukup lembut untuk memaafkan. Saya mendengar seluruh cerita itu dari seorang penduduk pasar dan juga dari mulut Pak Jono sendiri. Ketika dia bercerita, saya diam sepanjang waktu. Bayangan Arka duduk di malam hujan, memeluk bayi, menangis karena hati nurani, terus berulang dalam kepala saya seperti musik sedih. Saya tiba-tiba menyadari, sementara orang dewasa seperti kita siap membenarkan kesalahan kita dengan ribuan alasan. Seorang anak yatim piatu hanya tahu bagaimana menundukkan kepala meminta maaf di hadapan Allah. Tidak ada yang mengajarkan moralitas kepadanya, tetapi dia justru menjalani arti sesungguhnya. Ada cerita yang tidak bisa Anda dengar hanya sekali lalu lupakan. Kisah Arka adalah seperti itu. Jika Anda pernah meragukan bahwa keajaiban masih bisa terjadi di tengah kehidupan sehari-hari, carilah kisah-kisah lain di saluran ini. Tempat berbagi tentang orang-orang kecil tetapi memiliki hati yang lebih besar dari dunia. Karena di suatu tempat, di setiap gang kecil masih ada arka-arka lain yang menjaga agar umat manusia ini masih memiliki sedikit kebaikan untuk dipercaya besok. Ketika saya meninggalkan Tanah Abang sore itu, sinar matahari miring melalui atap seng lama, jatuh di jalanan yang basah kuyup oleh air hujan. Saya mendongak melihat langit, dan untuk pertama kalinya bertanya pada diri sendiri, mungkinkah keyakinan kepada Allah bisa lahir tepat di tengah penderitaan seperti itu? Saya tidak punya jawaban. Saya hanya tahu bahwa sejak hari itu saya tidak lagi melihat dunia dengan mata yang sama. Dan mungkin itulah alasan yang membuat saya kembali ke tempat ini,
untuk menyaksikan hal berikutnya yang akan diciptakan oleh iman. Malam itu, Jakarta dilanda badai paling dahsyat sepanjang tahun. Angin menderu melalui setiap celah pintu, menghantam kaca tebal apartemen saya seolah ingin merobek seluruh kota. Saya berdiri di balkon lantai 25, melihat ke bawah ke jalanan yang terendam air dan ribuan lampu mobil yang perlahan ditelan hujan. Saya tidak mengerti mengapa dalam suara guntur itu, saya mendengar tangisan seorang anak. Bukan tangisan nyata, melainkan gema di pikiran. Tangisan Naila dan napas terengah-engah Arka saat memeluk bayi itu dalam pelukannya malam hujan sebelumnya. Kenangan itu membuat hati saya sakit. Saya tahu, di suatu tempat di tengah kota ini, kedua anak itu sedang berjuang melawan badai yang sama yang hanya saya berdiri lihat dari balik kaca tebal. Hampir tengah malam, telepon saya berdering. Itu Surya, sopir pribadi saya. Suaranya bergetar di tengah deru hujan. Pak Dirga, saya baru saja melihat anak itu, Arka. Dia menggendong anak kecil itu berjalan di tengah hujan. Saya rasa dia berniat pergi ke panti asuhan di ujung gang. Saya tersentak. Saya bertanya lagi, suara saya sangat pelan. Kamu yakin itu dia? Iya, dia berjalan tanpa alas kaki, seluruh tubuhnya basah kuyup. Bayi itu dibungkus kain lusuh, mungkin dia sedang mencari tempat berlindung. Saya mengambil kunci mobil tanpa berpikir. Hujan masih mengguyur deras ketika saya bergegas keluar dari apartemen. Lampu jalan berkedip-kedip, angin menerpa wajah, tetapi di kepala saya hanya ada bayangan seorang anak 10 tahun memeluk makhluk kecil, berjalan di tengah badai. Mobil berhenti di ujung kawasan Tanah Abang. Angin begitu kuat hingga wiper tidak mampu mengimbanginya. Saya melihat keluar melalui tirai hujan putih, dan kemudian saya melihatnya. Arka. Sosok kecil, kurus, kaki telanjangnya terendam air kotor. Di dadanya ada bungkusan kain lusuh, dipeluk erat ke dada, gemetar namun tetap terlindungi oleh seluruh tubuhnya seperti perisai. Dia melangkah perlahan dan berat, kepala menunduk, air hujan bercampur keringat, mengalir di pipinya. Saya menggenggam erat kemudi. Sebuah suara di dalam diri saya berteriak, "Keluar, Dirga, bawa anak itu ke mobil. Jangan hanya berdiri melihat." Tetapi suara lain, lebih tenang dan dalam menghentikan saya. "Jika kamu benar-benar menghormatinya, biarkan dia menyelesaikan misinya." Saya tahu, itu bukan lagi pelarian, dia sedang membawa sebuah janji kepada Allah. Dan saya, seorang pria yang pernah kehilangan keyakinan, tidak berhak memotong janji itu. Arka terus berjalan, langkahnya terhuyung-huyung di jalan yang tergenang air. Hujan menghantam langsung kepala kecilnya. Saya mengemudikan mobil perlahan di belakangnya, menjaga jarak yang cukup untuk melihat, tetapi tidak membiarkan siapapun menyadari. Anak itu terhuyung berkali-kali, kadang berlutut, tetapi kemudian bangkit lagi, tangannya masih memeluk erat bayi di dadanya. Bibirnya yang membiru berkomat kamit seperti sedang berdoa. Saya mendengar setiap kalimatnya dengan jelas, meskipun angin menderu menenggelamkan segalanya. Ya Allah, saya hanya mohon Engkau biarkan saya sampai. Saya tidak takut dingin, tidak takut mati, hanya takut adik saya tidak akan hidup. Saya menggigit bibir erat, ada sesuatu yang tercekat di dada saya. Anak itu, 10 tahun, sedang mengajari saya, seorang pria yang telah menjalani separuh hidup, apa artinya keberanian dan keyakinan. Setelah hampir 2 jam, mobil saya berhenti di depan gerbang panti asuhan Kasih Bunda. Hujan belum juga berhenti. Saya melihat melalui kaca jendela, Arka sudah sampai. Dia berdiri di depan gerbang besi biru, terengah-engah, bahu kecilnya bergetar. Cahaya kuning dari teras rumah menyinari, menyorot wajahnya yang basah kuyup. Dia mengetuk pintu sangat pelan, seolah takut membangunkan bayi itu. Seorang wanita parubaya, Bu Rini, pengurus panti, keluar, terkejut melihat 2 anak di depan gerbang. Arka terengah-engah, suaranya terputus-putus di antara napas.
"Bu, tolong jaga adikku. Dia pantas punya masa depan." Begitu selesai berbicara, dia tersungkur. Bu Rini bergegas mendekat, sempat menahannya. Bayi itu masih berada dalam pelukan Arka. Masih terlindungi hingga detik terakhir. Saya membuka pintu mobil dan melangkah keluar, tetapi kemudian terhenti. Pemandangan di depan saya membuat saya tidak bisa berbuat apa-apa selain diam. Bu Rini menggendong bayi itu masuk, sementara pria lain menopang Arka. Sebelum dia dibawa masuk ke dalam, selembar kertas kecil yang basah kuyup terjatuh dari saku bajunya. Saya membungkuk untuk mengambilnya, tulisan yang gemetar, tintanya luntur. "Kalau aku tidak bangun, tolong rawat Naila. Terima kasih." Saya tidak bisa menahan diri lagi. Air mata bercampur hujan jatuh ke tangan saya yang memegang kertas itu. Gerbang panti tertutup. Saya masih berdiri di sana, di bawah hujan. Suara guntur menggema di kejauhan kilat menyambar, menerangi wajah seorang pria parubaya yang menunduk di tengah badai. Saya tidak lagi CEO konglomerat terbesar di Jakarta. Saya hanyalah seorang yang sedang belajar kembali bagaimana mempercayai kebaikan. Di dalam, lampu kuning memancar dari jendela, menyinari bayangan Bu Rini yang meletakkan Naila di buaian kecil. Arka diselimuti selimut tipis, bibirnya masih berkomat kamit mengucapkan doa meskipun dia sudah tak sadarkan diri. Saya tahu momen itu akan mengikuti saya sepanjang sisa hidup. Di tengah badai, saya telah menyaksikan keajaiban yang tidak membutuhkan cahaya, hanya membutuhkan keyakinan dan kasih sayang. Ketika saya pergi, angin masih bertiup kencang tetapi hujan sudah mereda. Di langit, celah kecil muncul di antara lapisan awan hitam. Saya melihat ke arah panti tempat dua makhluk kecil itu sedang dilindungi. Di hati saya terdengar bisikan, Allah tidak pernah diam. Dia hanya menunggu sampai hati kita cukup sunyi untuk mendengar. Malam itu, saya kembali ke rumah dengan baju basah kuyup. Laras, istri saya, membuka pintu, terkejut melihat saya seperti orang yang baru saja melewati badai. Dia bertanya, suaranya bergetar. "Mas, kamu pergi kemana di tengah cuaca seperti ini?" Saya tidak langsung menjawab. Saya hanya meletakkan kertas kecil itu, yang masih ada bekas tinta luntur, di atas meja, dan berkata pelan, "Saya baru saja melihat seorang anak melakukan sesuatu yang orang dewasa mungkin seumur hidup tidak berani melakukannya." Dia mengambil kertas itu, dan setelah membacanya, dia diam sangat lama. Lalu air mata menetes. Saya melihat keluar dengan lembut. Hujan telah berhenti, tetapi aroma lembab tanah dan suara air mengalir di selokan masih terdengar. Saya tahu di suatu tempat Arka masih berjuang di ambang batas hidup dan mati. Dan saya tidak bisa duduk diam semenit pun. Besok pagi saya akan kembali ke panti. Bukan sebagai pemberi sedekah, melainkan sebagai seseorang yang sedang belajar bagaimana menunduk di hadapan kemanusiaan orang lain. Karena terkadang justru orang yang paling miskinlah yang mengajarkan kita apa arti kekayaan yang sesungguhnya. Ketika saya memasuki kamar rumah sakit kecil, cahaya pagi menyinari miring melalui jendela tua. Jatuh di wajah kurus, seorang anak yang terbaring tak bergerak. Itu Arka. Seluruh tubuhnya dibungkus selimut, bibirnya pucat, kulitnya kebiruan karena kedinginan. Mesin infus berbunyi secara teratur seperti napas yang rapuh di tengah keheningan. Di sampingnya, Bu Rini, pengurus panti asuhan, duduk diam, tangannya menggenggam erat kitab suci lama. Saya mendengar suaranya berdoa, setiap kata jatuh seperti air mata. Saya mendekat ke tempat tidur, melihat anak itu dengan hati yang pilu. Baru beberapa malam yang lalu, saya melihatnya berjalan di tengah badai, memeluk erat bayi itu, berani menantang maut untuk menepati janji kepada Allah. Dan kini, dia terbaring diam, lemah seperti lilin yang hampir padam. Saya tidak tahu berapa lama saya berdiri di sana, hanya ingat suara dokter yang berbicara pelan kepada Bu Rini. Anak ini kelelahan, dehidrasi, pneumonia parah. Tetapi jika dia bisa melewati malam ini, peluang hidupnya akan tinggi. Seluruh ruangan tenggelam dalam keheningan. Saya memalingkan wajah ke jendela, hujan masih turun rintik-rintik,
Tetapi di antara tirai hujan itu, ada sesuatu yang bersinar, seolah cahaya sedang berusaha menyelinap melalui kegelapan untuk menemukan kembali tempatnya di dunia. Keesokan paginya, saya kembali. Bu Rini tersenyum lemah. Pak Dirga, anak itu sudah sadar. Saya masuk. Arka sedang duduk bersandar di dinding. Sinar matahari lembut memantul di wajahnya. Mata itu, mata yang pernah saya lihat di tengah kawasan kumuh, kini masih jernih seperti dulu, hanya lebih dalam, lebih tenang, dan hening tak terlukiskan. Ketika melihat saya, dia mengangguk pelan, suaranya serak tetapi jelas. Pak, bagaimana adik saya? Naila, apakah dia masih hidup? Saya terhenti, bukan karena pertanyaan itu terlalu tiba-tiba, tetapi karena cara dia berbicara. Suara bergetar bercampur rasa takut, seperti seorang kakak yang sedang mencari sebagian dari jiwanya. Bu Rini meletakkan tangan di bahunya, tersenyum. Dia baik-baik saja, Arka. Kami menamainya Naila, karena dia datang kepadamu seperti hadiah dari Allah. Mendengar itu, air mata Arka menetes. Bukan air mata kelemahan, melainkan perasaan ketika seseorang telah melewati keputusasaan terdalam dan menyentuh keajaiban. Saya tidak bisa menahan diri, duduk di sampingnya, meletakkan tangan di kepalanya. Kamu telah melakukan hal yang tidak berani dilakukan banyak orang dewasa. Kamu telah menyelamatkan nyawa. Dia hanya tersenyum tipis. Tidak, Pak. Allah yang menyelamatkannya. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya terdiam. Seorang anak 10 tahun mengucapkan kata-kata yang membuat pria 42 tahun seperti saya harus menundukkan kepala. Hari-hari berikutnya, saya sering berkunjung. Anak itu perlahan pulih, meskipun masih kurus dan pucat. Setiap kali datang, saya selalu mendengarnya bertanya tentang Naila. Suatu kali ketika diizinkan keluar dari tempat tidur, Arka memohon kepada Bu Rini untuk diizinkan pergi ke panti terdekat untuk bertemu adiknya. Pemandangan itu tidak bisa saya lupakan. Arka duduk di samping buayan, melihat Naila tidur, tangan kecilnya menggenggam erat jari anak itu. Cahaya siang menyinari wajah kedua anak itu, menciptakan pemandangan yang anehnya damai, seolah badai di luar tidak pernah ada. Bu Rini berdiri di samping saya, berkata pelan, anak ini tidak seperti anak-anak lain. Dia memiliki sejenis cahaya yang sangat aneh, Pak. Cahaya yang hanya datang dari orang yang telah mengenal rasa sakit, namun masih memilih untuk mencintai. Saya mengangguk, tidak berbicara. Karena saya mengerti lebih dari siapapun, cahaya yang dia maksud adalah cahaya keyakinan. Sebulan kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pagi itu, ketika saya sedang rapat di kantor, Laras, istri saya, menelepon. Suaranya bergetar, penuh emosi. Dirga, saya baru saja mendapat kabar, ada sepasang suami istri menemukan putri mereka yang hilang di panti kasih bunda. Bayi itu adalah Naila. Saya tersentak. Semua suara di ruangan itu seolah menghilang. Apa yang kamu katakan? Benar, mereka kehilangan anak dalam kecelakaan. Selama sebulan ini, mereka mencari di semua rumah sakit, lalu datang ke panti. Ketika melihat Naila, mereka langsung berlutut mengucapkan syukur kepada Allah. Saya mengambil kunci, meninggalkan rapat tanpa sempat mengucapkan maaf. Dalam perjalanan ke panti, saya merasa jantung saya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Bukan karena gugup, tetapi karena tahu bahwa takdir akan terungkap. Ketika saya tiba, halaman panti dipenuhi tangisan dan tawa yang bercampur. Seorang wanita muda menggendong Naila dalam pelukannya. Sementara pria di sampingnya berdiri diam, kedua tangannya bergetar. Mereka adalah Pak Aditya dan Bu Laras. Pasangan yang pernah saya temui di beberapa acara amal bertahun-tahun yang lalu. Bu Rini menceritakan semuanya, suaranya masih tercekat. Mereka adalah orang tua kandung Naila, Pak. Mereka kehilangan anak dalam kecelakaan bulan lalu, mengira anak mereka meninggal. Tetapi Allah mengirimkan bayi ini ke sini melalui seorang anak bernama Arka.
Saya menoleh ke Arka. Dia berdiri di sudut halaman, matanya mengikuti bayi yang pernah dia peluk erat selama badai. Tanpa sepatah kata, tanpa setetes air mata, hanya ada senyum tipis dan cahaya aneh di mata itu, seperti orang yang baru saja melihat pelangi setelah hujan. Bularas menggendong Naila di depan anak itu, tersedak, "Nak, terima kasih, jika bukan karena kamu, putri kami sudah tiada." Arka menunduk, menjawab pelan, "Allah yang menolong, Bu. Saya hanya melakukan apa yang saya janjikan kepada ibu saya." Saat itu, saya melihat semua yang paling indah dari kemanusiaan, rasa syukur, kasih sayang, dan kerendahan hati menyatu dalam seorang anak miskin di tengah kawasan kumuh Tanah Abang. Saya melangkah keluar dari panti saat matahari hampir terbenam. Cahaya senja keemasan meliputi halaman, memantul pada rambut Arka dan mata Naila yang tertawa dalam pelukan orang tuanya. Cahaya itu bukan hanya cahaya matahari, itu adalah cahaya hati yang dihidupkan kembali. Saya berbisik pelan pada diri sendiri. Cahaya itu kembali, Arka, tidak hanya untuk adikmu, tetapi juga untukku. Saya pergi, hati saya dipenuhi perasaan aneh, seolah Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari kebahagiaan ini untuk saya, sebuah kebenaran yang belum cukup berani saya hadapi. Karena saya sama sekali tidak tahu bahwa benang takdir antara saya dan Arka belum berhenti. Sebuah foto lama, sebuah nama yang akrab, sedang menunggu saya di ujung jalan itu untuk menjawab pertanyaan, mengapa Allah membiarkan saya bertemu anak ini di antara jutaan orang lainnya? Saya pernah percaya bahwa apa yang menjadi masa lalu akan tetap diam di sana. Tetapi ternyata ada kepingan kenangan yang tidak pernah mati. Mereka hanya tertidur sampai Allah memutuskan untuk membangunkan kita pada waktu yang tepat. Hari itu, ketika saya melangkah kembali ke kawasan Tanah Abang, sinar matahari sore yang keemasan menyinari atap seng berkarat, hati saya dipenuhi perasaan yang akrab sekaligus asing. Sudah lebih dari sebulan sejak Naila bersatu kembali dengan orang tua kandungnya. Saya kembali hanya untuk menemui Arka, anak yang telah mengubah cara saya memandang hidup. Gubuk lamanya terletak di ujung gang kecil. Masih dengan atap seng yang penyok, dinding yang ditempel karton lembab, tetapi kini lebih rapi dan bersih. Arka sedang duduk di teras, menjahit kembali karung goni tua sambil bersenandung lagu anak-anak sederhana. Ketika melihat saya, dia berdiri tegak, matanya bersinar. "Pak Dirga, saya kira Bapak sibuk dan tidak datang lagi." Saya tersenyum, mengulurkan tangan mengusap kepalanya. "Saya janji akan kembali. Seorang pria tidak boleh melanggar janji, kan?" Dia tertawa. Tawa yang jernih seperti pagi pertama saya bertemu dengannya di tengah kerumunan yang berebut roti. Di dinding di belakang Arka, tulisan lama itu masih ada. Allah akan menolong orang yang sabar dan jujur. Saya membacanya lagi, dan hati saya tiba-tiba terasa berat. Entah mengapa, kalimat itu mengingatkan saya pada kisah lama. Sebuah kisah yang telah saya coba lupakan selama lebih dari 20 tahun. Malam itu saya kembali ke rumah, membuka arsip lama di gudang perusahaan. Itu adalah dokumen-dokumen tentang insiden ledakan di pabrik energi Bekasi pada tahun 2004. Tragedi yang hampir merenggut nyawa seorang insinyur muda, yaitu saya. Saya masih ingat jelas malam itu. Suara siren alarm meraung, api berkobar dari tangki gas. Semua orang panik melarikan diri. Saya terperangkap di ruang kontrol tekanan ketika asap dan panas mulai menyelimuti. Dan tepat ketika saya berpikir akan mati, seorang pria menerobos masuk, mengenakan seragam pekerja yang lusuh, wajahnya kotor oleh debu batu bara. Dia berteriak, "Pak, ayo keluar, cepat!" Dia menarik saya keluar dari zona bahaya, menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi saya dari ledakan kedua. Kami berdua jatuh ke halaman rumput, sementara dia, pekerja itu, terbaring diam, dadanya terluka parah. Sebelum sempat saya bertanya namanya, dia hanya tersenyum dan berkata pelan, "Nama saya Rahman."
Lalu dia menghilang di tengah asap dan suara ambulans. Saya telah mencarinya bertahun-tahun, tetapi nama Rahman terlalu umum. Saya tidak pernah tahu dia berasal dari mana. Sampai hari ini ketika saya melihat foto lama di rumah Arka, saya kembali ke gubuk itu pada sore hari berikutnya. Arka baru saja selesai menyapu halaman, wajahnya sedikit berkeringat. Saya mengarahkan mata ke foto kecil yang tergantung miring di dinding, foto yang belum pernah saya perhatikan dengan seksama sebelumnya. Dalam foto itu adalah seorang pria berseragam pekerja berdiri di luar gerbang pabrik energi. Saya mendekat, dan ketika cahaya menyinari miring melalui bingkai foto, jantung saya seolah berhenti berdetak. Itu adalah pria yang sama tahun itu. Saya mundur, suara saya serak. "Arka, ini ayahmu?" Dia mengangguk, senyum bangga merekah di bibirnya. "Ya, Ayah Rahman. Ayah pernah bekerja di pabrik energi Bekasi. Beliau meninggal dalam kecelakaan dalam perjalanan pulang. Saya tidak ingat jelas, tapi orang bilang itu kecelakaan lalu lintas." Saya berdiri diam sangat lama. Potongan-potongan kenangan berhamburan, ledakan, asap, teriakan, dan wajah pria itu. Orang yang menyelamatkan saya yang belum sempat saya ucapkan terima kasih. Saya menarik napas dalam-dalam, merasa seolah ada yang mencekik dada. "Arka, ayahmu bukan hanya pekerja. Dia adalah orang yang menyelamatkan nyawa saya." Anak itu mendongak, matanya melebar. "Menyelamatkan, Bapak?" Saya mengangguk, suara saya tercekat. "Benar, jika bukan karena dia, saya sudah mati dalam ledakan tahun 2004. Dan kini, justru kamu, putranya, yang menyelamatkan nyawa anak dari orang yang pernah diselamatkan olehnya." Ruangan itu sunyi senyap. Hanya terdengar suara kipas angin tua berputar dan napas Arka yang bergetar. Dia mengepalkan tangan, lalu tiba-tiba berlutut, kepala menunduk dalam. "Pak, itu adalah anugerah dari Allah, bukan jasa saya." Saya membungkuk, memegang bahunya, berkata perlahan, "Tidak, Arka. Inilah cara Allah mengajari saya tentang hukum karma. Ayahmu memberi saya nyawa, dan kamu membalasnya dengan kasih sayang." Sore itu, Pak Aditya dan Bu Laras juga datang berkunjung. Ketika mendengar saya menceritakan seluruh kisah, mereka terdiam, air mata mengalir tak henti. Pak Aditya melangkah maju di depan Arka. Suaranya bergetar. "Ayahmu telah menyelamatkanku. Hari ini, kamu menyelamatkan anakku. Allah mengatur segalanya dengan sempurna." Dia berlutut, meletakkan tangan di bahu Arka, melanjutkan, "Saya ingin kamu tinggal bersama kami. Bukan karena utang, bukan karena kasihan, tetapi karena kamu pantas mendapatkan masa depan, pantas untuk dicintai." Arka terdiam. Dia melihat sekeliling gubuk yang pernah menjadi seluruh dunia kecilnya. Tatapan matanya berhenti pada foto ayahnya dan tulisan putih di dinding. Dia melangkah, menyentuh tulisan itu pelan, suaranya tercekat. "Ayah bilang, baik miskin atau kaya, asalkan sabar dan jujur, Allah tidak akan meninggalkan kita. Saya ingin menyimpan foto ini dan kalimat ini sebagai pesan ayah." Pak Aditya mengangguk, air mata menetes di pipinya. "Bahwa semuanya, ini akan menjadi awal yang baru, bukan akhir." Ketika matahari mulai terbenam, kami bersama-sama meninggalkan kawasan kumuh. Cahaya matahari terbenam menyinari atap seng lama, memantul menjadi ribuan garis cahaya kecil. Di jalanan yang basah oleh air hujan, Arka menggandeng tangan Naila, bayi itu tertawa riang, mengangkat tangan menyambut sinar matahari terakhir hari itu. Saya berjalan di belakang, melihat dua bayangan kecil memanjang di tanah. Saat itu saya melihat sesuatu yang aneh, seolah cahaya masa lalu dan masa kini menyatu, menutup lingkaran yang telah digambar Allah sejak lama. Saya mendongak, tersenyum, berkata pelan dalam hati, "Rahman, utang saya tahun itu telah saya bayar hari ini. Bukan dengan uang, tetapi dengan kemanusiaan dan keyakinan. Dan cahaya itu, Naila, akan selamanya menyinari hati kita." Ketika saya itu berbalik, angin sore bertiup, membawa bau asap dapur, bau tanah lembab, dan aroma melati dari gang kecil.
Di suatu tempat, saya pikir saya mendengar suara yang tenang dan hangat di tengah angin. Kebaikan hati anakku telah dibalas dengan kasih sayang oleh anakmu. Saya tersenyum tipis, mata sedikit perih. Karena saya mengerti bukan kebetulan saya tuh bertemu Arka atau menyaksikan keajaiban bernama Naila. Semua hanyalah lingkaran cahaya yang telah diatur oleh Allah untuk mengingatkan saya bahwa ketika manusia tahu bagaimana menunduk di hadapan kemanusiaan, itulah saat cahaya kembali.